HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga mulia, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, yang menyertai kami dari pagi hari hingga malam hari ini. Dari setiap kegiatan dan aktivitas kami di dalam rumah maupun di luar rumah dan dimanapun kami berada. Di malam hari yang berbahagia ini, sebelum kami merebahkan tubuh ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi renungan dan rema dalam kehidupan kami untuk hidup kami lebih baik lagi dari hari ini untuk hari esok. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP tahun 2023, Selasa 17 Januari 2023, dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Dan yang menjadi pembimbing renungan kita ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pertahankan identitas statusmu. Manusia yang tidak memiliki identitas akan sulit untuk menjalani kehidupan. Manusia yang tidak memiliki status akan sulit untuk menjalani kehidupan. Kemana arah melangkah, apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan hidupnya, dan apakah keberadaanku membawa damai atau aku membawa kehancuran. Kita sadar dengan identitas yang kita miliki, mengenal siapa diri kita, kita akan tahu aras perjalanan hidup yang akan kita jalani untuk mencapai tujuan yang pasti. Semua manusia di dalam hidupnya ingin menjadi orang yang terpilih, baik dalam pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan dimanapun berada. Yang pasti, orang yang terpilih itu adalah orang yang dipandang memiliki nilai lebih dari yang lain, baik dari sisi latar belakang, pendidikan, tanggung jawab, asal-usul, keluarga, dan lain sebagainya. Dan itulah yang dikatakan identitas atau status kita. Sebagai orang terpilih, harus jelas memiliki identitasnya. Sangatlah baik di mana kita sebagai orang percaya menyadari dan mengetahui seperti apa identitasku di hadapan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih dan penuh penyayang, yang mengangkat dan menyelamatkanku dan menyelamatkan manusia dari gelimangan dosa, diangkat dari kegelapan menuju terang sorgawi hanya melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia, sehingga manusia ini memiliki status atau identitas yang jelas. Status atau identitas yang telah diberikan Tuhan kepada kita berbeda dengan status atau identitas yang diberikan dunia ini kepada kita sebagai orang pilihan. Kita terpilih bukan karena latar belakang kita, bukan karena kekuatan dan hebat kita, bukan karena kekayaan yang kita miliki, bukan karena kemampuan atau intelektual kita.
Sekali-kali tidak, melainkan karena kasih-Nya kepada kita sehingga kita berharga di mata Tuhan dan menjadikan kita orang pilihan di dalam Tuhan. Ingat, orang percaya dan belas kasih-Nya. Karena itu, jika saat ini kita merasa menjadi orang terpilih di tengah dunia ini, itu semata-mata karena kasih Allah. Itu semata-mata karena anugerah Allah. Jadi tidak ada yang patut untuk kita banggakan atau kita sombongkan dan menjadi nilai atau status bagi orang yang di bawah kita, sehingga kita berhak untuk menghakimi atau menyakiti orang lain. Tidak. Semata-mata itu adalah karena kasih Allah. Karena itu identitas yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang terpilih tentunya bukanlah tidak memiliki arti. Tetapi kita sebagai orang terpilih tentunya kita memiliki tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Hai, apakah yang menjadi tugasmu? Tugas kita sebagai orang terpilih adalah kita memberitakan kebaikan dan perbuatan Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kita memberitakan kebaikan Allah yang telah menyelamatkan kita. Kita memberitakan betapa besarnya berkat dan karunia yang telah kita peroleh dari penyertaan Allah. Sehingga kita harus bersaksi dan mengajak orang yang hidup dalam kegelapan menuju terang sorgawi melalui perkataan, perbuatan, hidup kita, sehingga melalui kita banyak orang yang menjadi percaya dan mengikut Yesus. Itulah identitas kita. Karena itu siapapun kita, ingatlah akan status dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada kita sebagai orang-orang terpilih untuk mewartakan karya Allah. Pewartaan ini akan dapat kita lakukan jika kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Dia yang kita sembah, Dia yang kita muliakan, dengan mencukupkan dengan apa yang kita miliki dan bersyukur kepadanya. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan pengenalan yang demikian, kita dapat mewartakan Tuhan, maka kita pun dapat mempertahankan identitas kita sebagai orang terpilih, kudus, dan kita kepunyaan Allah. Itulah identitas kita. Karena itu pertahankan status dan identitas kita sebagai orang terpilih sampai nafas ini dan selama nafas ini berhembus di tengah-tengah dunia ini. Muliakanlah Tuhan, pertahankanlah, lakukan, dan berbuahlah selama kita ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah kelelahan kami menyadari firman-Mu menyapa kami, mengenalkan kami akan status dan identitas kami sebagai orang-orang terpilih. Tuhan telah memilih kami hidup di dalam kekudusan, sehingga keselamatan yang telah kami terima mengajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami merefleksikan diri kami ya Tuhan, dalam kegiatan kami satu hari ini. Kami menyadari banyak kekurangan kami. Mungkin kami belum mencukupkan akan diri kami belum mensyukuri, kami lupa akan tugas dan tanggung jawab kami lupa akan identitas kami. Tapi malam hari ini Engkau mengingatkan kami, berkati kami Tuhan, ampuni dosa kami. Di istirahat kami di malam hari ini, Engkau rebahkan kami dengan penuh sukacita dan membangunkan kami esok pagi penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.